Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang pertama, Paulus sudah menyampaikan ada perpecahan yang terjadi di dalam jemaat yang di Korintus. Ada pengkultusan terhadap hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu. Nah, kemudian dalam pasal yang ketiga ini, Paulus kemudian memberitahukan penyebab mengapa terjadinya perselisihan di antara mereka, dan kemudian Paulus memberikan penjelasan tentang peran dari hamba-hamba Tuhan yang mereka kultuskan di dalam pasal yang pertama. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan terjadinya perpecahan atau perselisihan di antara jemaat yang ada di Korintus? Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa mereka belum dewasa secara rohani. Karena tingkat kedewasaan rohani mereka itu masih bayi. Masih bayi. Itulah sebabnya Paulus katakan ayat 1 dan ayat 2 bahwa mereka tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Paulus mengatakan bahwa mereka belum dewasa dalam Kristus. Dan ayat 2 Paulus katakan bahwa susulah yang diberikan kepada mereka. Mereka belum dapat makan makanan yang keras. Ini membuktikan bahwa mereka bayi rohani. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa frase yang digunakan oleh Paulus di sana, tidak rohani, manusia duniawi, belum dewasa, manusia duniawi, secara manusiawi. Semua frase-frase ini menunjukkan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang belum dewasa secara rohani. Mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi dari kedewasaan secara rohani ternyata belum. Mereka masih dalam kategori bayi rohani. Sehingga terjadilah perselisihan, terjadilah perpecahan di antara mereka. Karena mereka belum dapat memahami tentang peran dari masing-masing hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu. Bukti ketidakdewasaan rohani mereka itu adalah adanya perpecahan, adanya perselisihan. Makanya ada kata iri hati di sana. Nah, iri hati dengan perselisihan itu adalah dua hal yang seringkali berdampingan, Bapak Ibu. Kalau ada iri hati, maka di situ akan ada perselisihan terjadi. Nah, bukti ketidakdewasaan jemaat ini, mereka mengkultuskan para pemimpin. Nah, Paulus perlu memberikan penjelasan kepada jemaat akan peran dari hamba Tuhan masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kemudian Paulus memberikan pemahaman kepada mereka, baik dia maupun Apolos adalah sama-sama hamba yang diberikan kepercayaan dalam melayani.
Dan ia juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Tuhan itu yang telah memanggil mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak ada bedanya. Jadi Paulus mengatakan, jadi mana yang lebih penting? Paulus atau Apolos? Petrus atau golongan Kristus? Sehingga Paulus katakan baik yang menanam maupun yang menyiram sama. Mana yang lebih penting? Yang menanam atau yang menyiram? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketujuh, Paulus katakan bahwa dua-duanya tidak penting. Yang penting itu adalah yang menumbuhkan tumbuhan itu. Yang menumbuhkan itu adalah Allah. Jadi Paulus tidak katakan bahwa yang menanam dan yang menyiram itu sama-sama penting. Tapi keduanya tidak penting kalau tidak ada Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu analogi yang sangat sederhana yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini, diberikan kepada jemaat di Korintus untuk memahami tentang masing-masing peran dari hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip firman ini yang harus saya dan saudara pegang pada masa sekarang ini. Memang setiap kita ini sudah diberikan masing-masing tanggung jawab. Ada yang porsinya adalah menanam, tapi juga ada yang menyiram. Yang menanam tidak usah repot dengan memikirkan orang yang menyiram. Atau sebaliknya, yang menyiram jangan repot memikirkan yang menanam. Masing-masing berjalan sesuai dengan porsi yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami tentang di mana peran kita masing-masing. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi Paulus katakan, yang penting itu adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi yang menanam maupun yang menyiram tidak boleh menjadi sombong, tidak boleh menjadi tinggi hati dan merasa bahwa paling berjasa, karena yang paling berperan penting di sini adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.